Timbangan 11, 12. Oke. 11, 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lagi kurang sehat. Live cuman setengah live Facebook teh. Ya, terima kasih yang udah gabung di live Facebook ya, di Info Bantuan Sosial. Terima kasih. Mungkin ada yang beberapa kabar info atau info penting dari pusat ya. Ada 2 surat edaran yang mungkin KPM belum tahu, bisa juga belum disosialisasikan sama pendamping sosialnya ke KPM-nya ya. Saya akan membahas itu yang terupdate, informasi terupdate. Terus mungkin yang terbaru informasi dari Bapak Menteri ya, mengenai informasi yang mengenai apa, main judol. Apakah masih bisa diselamatkan ya bagi KPM yang benar-benar tidak merasa main judol gitu ya, apakah bisa? Mungkin itu yang akan saya informasikan. Itu memang pernyataan Bapak Menteri juga ya di waktu apa ya ada videonya ya, udah pasti info validnya, edukasi atau sosialisasi bagi KPM yang benar-benar tidak pernah main judol atau pinjol tetapi terindikasi statusnya di aplikasi status pinjol padahal tidak. Nah, ini informasi yang sangat valid ya, bagi follower semuanya yang belum mengetahui. Memang itu diberi kesempatan oleh Bapak Menteri agar ada solusinya gitu ya. Terima kasih yang udah bergabung dan memberikan komen ya. Saya memberikan informasi dulu ya. Jadi intinya informasi ini memang terbaru lah, kemarin baru ada informasi info memang bagi yang main judol tidak merasa gitu. Jadi yang dapat bantuan tidak merasa, itu akan diberi kesempatan ya sama pusat atau Bapak Menteri sendiri yang memberikan. Mungkin akan ada survei atau ada survei lagi atau asesmen yang dilakukan, bisa juga sama pendamping atau pihak desa atau pihak dinas sosial. Yang pasti sekarang udah ada semacam solusinya dari Bapak Menteri, dan sudah muncul ya di aplikasi SIKNJ bahwa ada item sanggah untuk memang tidak melakukan judol. Untuk KIK Febriana, nah kalau extrude itu banyak macamnya ya. Extrude itu ada yang bisa jadi udah kategori mampu, judol, pinjol, udah gaji UMR, bantuan tidak diperuntukkan sebagaimana fungsinya, banyak lah ya gitu ya. Nah, untuk yang kira-kira statusnya exclude, nah itu solusinya dari pusat itu bisa request pembaruan data ya. Nah, sebenarnya solusinya itu request pembaruan data di aplikasi Cek Bansos. Nah, nanti itu akan disurvei ulang lagi ya. Nah, itu cuma request. Bisa juga ke operator SIKNJ. Nah, itu bisa ya, coba aja untuk koordinasi bagaimana caranya. Biasanya ya solusinya ya disurvei ulang biar desilnya itu turun. Kayak Yuni Chandra, kalau PK-nya belum cair pasti itu beranomali ya, bermasalah ya. Sehingga hal pertama dicek dulu status bantuannya di aplikasi Cek Bansos. Boleh kalau dia naik jadi 6 sampai 10 berarti itu memang tidak akan dapat bantuan lagi. Banyak ya keterangan-keterangan yang bisa menjadi exclude selain daripada yang sekarang tren itu terindikasi main judol. Rebecca Ima, gak cara menyanggah gimana bang? Apakah dari Cek Bansos
menjaga nama kita sendiri. Yang untuk khusus untuk judul itu kemungkinan mungkin bisa sama pihak desa atau sama pendamping sih. Itu baru sih muncul itemnya, baru ya, belum ada instruksi juga nih dari pusat ya. Tetapi sudah ada item sanggahnya. Tetapi kalau memang dia terbukti main judul ya tidak bisa disanggah, tetap akan ter-off ya bantuannya. Nah misalkan dia itu memang nggak tahu atau bisa juga disalahgunakan, bisa juga sih nanti ya, mungkin nanti ada kriteria-kriterianya akan di asesmen atau disurvei ulang ya. Saya statusnya masih proses cek rekening itu apa. Nah kalau udah proses cek rekening itu tinggal menunggu masuk aja, udah aman ya. Kalau udah proses menunggu cek rekening berhasil itu baru udah aman. Kalau masih proses cek rekening bisa jadi gagal dapat bantuan. Jadi tinggal menunggu apakah berhasil. Kalau berhasil berarti tinggal menunggu saldo masuk. Kalau gagal berarti tidak akan dapat bantuan. Status BPNT susulan itu bisa dilihat aja di aplikasi ya, di aplikasi cek bansos. Kalau misalkan kalau misalnya DC-nya masih masuk, statusnya ya misalkan BPNT-nya, terus periodenya Juli, Agustus, September, berarti itu masih aman, tinggal menunggu aja nanti ya. Gitu ya Kak, siapa tadi? Kak Gata, hari Sabtu kami diberikan KKS baru, kira-kira kapan penyaluran di mana? Biasanya semingguan ya Kak. Kak Gata biasanya semingguan baru nanti saldo akan masuk ke KKS tersebut. Caranya gimana Pak? Saya gak ngerti kalau saya kriteria yang mana. Dicek bansos ya. Kak siapa Kak? Mana tadi ya? Dicek aja, dicek bansos itu ada DC-nya setiap orang, setiap keluarga, atau DC-nya dari 1 sampai 10. Yang dapat bantuan itu adalah 1 sampai 5 ya. Dan 6 sampai 10 tidak akan dapat bantuan sosial. Ke Maimanah kemungkinan exclude atau bisa juga desil 6 sampai 10 kalau tidak cair-cair. Hadir Subang Jawa Barat, terima kasih ya Subang. Nah KIP pemberiannya kalau masih ada berarti udah menunggu aja, menunggu perubahan atau pergerakan data sehingga nanti datanya mudah-mudahan sudah SI. Atau sekarang juga gini ya, pengalaman KPM saya yang terbaru, dia udah berhasil cek rekening aja besoknya udah cair ya, jadi tidak terlalu lama ya sampai SI. Sekarang udah cepat ya sistemnya karena menggunakan data DTSN. Untuk ke atas silakan untuk mengajukannya, ada 2 jalur ke atas, jalur formal sama jalur partisipasi. Kalau jalur formal silakan usulkan ke operator SIKNJ ya di desa, itu jalur formal. Kalau jalur partisipasi silakan usulkan lewat aplikasi resmi ya dari Kemensos, yaitu Cek Bansos. Silakan download di Play Store, buat akun, masuk login, baru usulkan bantuan tersebut. Bisa mengusulkan bantuan PKH, BPNT sama PBIJK. Silakan kayak dicoba ya. Kak Citra Ayu Ulsop hadir Kota Bima. Wow, terima kasih ya Kak Citra. Bogor hadir Alvira. Terima kasih ya Kak Alvira. Kanispus Suci, nah itu namanya peralihan dari kantor pos ke KKS. Itu biasanya sekarang aja di dampingan saya itu ada sekitar 115 KPM yang sudah kemarin ya sudah bureko dan tinggal menunggu saldonya sekitar 1 mingguan lebih maka akan masuk. Nah itu perkara belum bureko berarti kemungkinan menunggu termin ya, termin kedua, ketiga, keempat. Jadi itu tergantung dari pusat. Kalau nanti ada namanya muncul lagi, misalkan termin kedua muncul 10, berarti 10 orang itu yang harus dicetak sama pihak bank dan nanti di bureko ya. Beras 10 kg nanti ada apa ya KPM baru yang belum pernah. Tetap ya kalau itu kan bantuan pangan. Biasanya bantuan pangan itu per 1 bulannya itu 10 kg. Masih ada tetap ya untuk sembako pangan itu tetap. Tetapi kalau stimulus yang 20 kg itu tidak ada lagi ya, tidak akan cair lagi. Kajulpan BPNT saya dihentikan, mungkin terindikasi atau anomali ya.
datanya, sehingga ada juga KPM saya yang cerai sama suaminya ya, terus tiba-tiba pisah kakak. Nah itu kan administrasinya belum beres, sehingga itu masuk exclude ya. Yang cerai juga masuk exclude ya. KCC tidak ada ya untuk penebalan, tidak ada penebalan itu cuma satu kali ya diberikan, untuk penebalan. Tidak ada penebalan lainnya, kecuali memang Bapak Presiden Prabowo memberikan instruksi lagi ya ke Kementerian Sosial, baru itu mungkin ada, tapi memang kayaknya belum ya untuk saat ini. Penebalan itu cuma satu kali penebalan itu, sama beras 20 kg juga cuma satu kali. Untuk KIK yaitu nunggu nanti juga kalau namanya udah muncul dari pusat masuk ke pihak bank, pendamping pasti nyari itu. Kalau dia pendamping pasti nyari ya, pasti akan nyari untuk boreko ya. Kalau belum waktunya ya disabar aja, ditunggu ya. Gak ada ya KCC penebalan itu, gak ada ya, cuma satu kali diberikannya. Kalau statusnya udah SI, kapan cairnya Mas Ajroh? Biasanya cepat, semingguan itu kalau sudah SI mah ya. Malahan KPM saya yang baru berhasil cek rekening, besoknya udah cair gitu, tergantung Bank Himbara sebenarnya. Tetapi pengalaman saya itu 1 mingguan. Sama-sama KCC ya, kan ini Rahmadani. Kartu KKS baru kapan cairnya ya kakak? Kalau di sini informasinya pihak bank itu semingguan. Nah kalau misalkan gak cair berarti belum aktifasi, gak cair itu pasti. Ya harus ditanyakan aja ke pendampingnya. Kalau misalkan ini baru dapat KKS baru nih, sudah nunggu seminggu nggak cair, bisa jadi belum keaktifasi, jadi sehingga bantuannya tidak akan cairnya. Coba aja nanti tanya ke pendampingnya atau pihak bank. Kariska katanya mau dapat beras 4 bulan ya bang, jadi 40 kg. Untuk beras itu sebenarnya bantuan pangan, sembako pangan itu memang ada 1 bulannya 10 kilo. Kalau misalkan bisa jadi kemarin kan 20 kilo itu kan bantu stimulus ya, bisa jadi 3 bulan sama bulan sekarang ya jadi 40 kilo. Tapi ya saya belum ada informasinya dari pusat kalau masalah itu, yang akan dapat 40 kg. KIK pemberian, nah itu berarti ada masalah anomali atau bisa jadi terindikasi ya judol, pinjol, gaji UMR, banyak lah. Atau datanya tidak masuk ke data DTS, datanya ada yang kayak statusnya perdagangan kecil sehingga di sananya exclude gitu. Banyak sih masalahnya, bantuan tidak diperuntukkan, banyak sih masalahnya. Kalau exclude ya coba aja di aplikasi cek bansos, silakan KIK untuk request pembaruan data. Kalau memang benar-benar tidak sesuai ya, kalau memang ternyata udah mampu ya udah tidak akan bisa lagi. Kak Santi Soleha yang main judul ini baru ada muncul itemnya. Ini bagi yang keluarga tidak merasa ya. Kalau dia memang terbukti merasa, ada buktinya, tidak akan diperpanjang lagi ya. Tidak bisa disanggah untuk bantuannya. Tapi kalau dia tidak merasa disalahgunakan sama pihak ketiga, yaitu mungkin setelah dicek, disurvei atau diasesmen sama pendamping sosialnya, bisa jadi untuk bantuannya akan terbuka lagi, akan diajukan lagi, akan diberikan kesempatan lagi oleh pusat ya. Itu informasi dari Bapak Menteri ya, menyatakan bahwa bagi yang benar-benar keluarganya tidak terbukti ya main judol atau yang lainnya, itu bisa ada kesempatan kedua. Tapi kalau terbukti udah pasti bantuannya akan di stop. Kalau punya hutang kur dibayar gimana? Ngaruh ya kak kalau punya hutang kur. Ada KPM saya yang punya hutang kur dan tiap bulannya dia telat dan akhirnya kepotong sama bantunya sama kur ya. Banyak tuh KPM saya juga ada 3-4 orang. Nah dia kalau memang tidak telat itu bantuannya cair, tidak akan terpotong, yaitu masalahnya telat KPM saya sehingga terpotong otomatis. Kak Indah, kakak saya mau tanya bisa ya Kak Indah, silakan. Kapan PKH di pos saya di Sulawesi Tenggara? Nah untuk PKH itu
Udah mulai sih ada informasi memang yang di kantor pos yang di daerah 3T itu udah mulai ada yang mulai cair ya. Kalau sekarang sih udah waktunya sih tahap ketiga. Itu tahap ketiga ya. Belum ada informasi sih kalau itu. Tapi kalau dilihat dari periode harusnya sudah cair, bulan sekarang juga harusnya udah cair semua bantuan di bulan sekarang udah harus cair. Kak Camei Lana si Kenji itu ada di itu ya di desa. Kalau kakak Banten pengen ngecek statusnya bisa ke operator si Kenji. Kalau memang bantuan PKH bisa ke pendampingnya, silahkan untuk mengecek statusnya boleh. Kakak yang di Lampung Tengah PKH baru kok belum cair ya kak. PKH baru biasanya yang lama dulu yang cair. Kalau udah beres baru yang KKS baru cair. Jadi menunggu determin sih ya kalau bantuan itu. Kak Rizky info cek desil kayak gimana bang? Boleh itu aja di aplikasi cek bansos ya. Nanti harus buat akun dulu, udah buat akun nanti login. Kalau udah login silahkan klik profil, nanti di bawahnya ada keterangan desil berapa, desil 1 sampai 5 atau 6 sampai 10. Kalau 1 sampai 5 masih dapat bantuan sosial. Kalau 6 sampai 10 itu tidak akan dapat bantuan sosial. Pak kalau baru terima KKS itu kapannya cairnya? Kak Yulia Arya. Ya biasanya info pali dari bank 1 mingguan ya, 1 mingguan baru saldonya masuk. Tetapi kalau misalkan saldonya gak masuk mungkin belum ke aktivasi ya sama pihak banknya, jadi lama gitu ya, harus aktivasi dulu. Kak Imha, Kak mohon punya bagian kantor pos berat nggak pas lah hilang lagi. Kira-kira kapan cair? Soalnya BPNT 2,5 bulan nerima. Itu tergantung itu ya. Jadi yang dari pihak pos itu akan burekol ya, jadi buka rekening kolektif. Nah itu tergantung pihak bank ya, termasuk yang saya juga kemarin itu paling telat ya dari kecamatan yang lain. Kecamatan saya itu paling telat, totalnya sekitar 115an lah ya, baru kemarin disalurkan. Sekarang belum pada cair, nunggu 1 minggu baru saldonya akan cair. Kalau si Indah gak ada penebalan itu cuma 1 kali ya diberikan ya. Penebalan itu cuma 1 kali. Itu namanya stimulus ekonomi ya, berbarengan dengan 20 kg beras. Kak Santi, aku pernah dapat bansos sama PK, tapi sekarang dapat di kantor pos, cuman bansosnya aja gimana data PK-nya hilang. Ya itu mungkin tidak ada komponen atau memang sudah masuk naik desil 5 kan bisa ya, PK itu 1 sampai 4 ya untuk PK itu. Ada juga KPM saya yang dapat PKH ternyata dia naik desilnya desil 5, jadi tidak akan dapat bantuan PKH karena memang tidak ada komponennya, anak SMA 1 ya, jadi dia naik desil. Kadian, Bang mau tanya punya saya masih tahap kedua, menang mana kan? Skill meningkat abah upgrade kantor pos masih itu kantor pos itu nanti nunggu itu ya, nunggu dari Bank Himbara nanti burekol ya. Tapi kalau dia di daerah 3T kemungkinan bentar lagi akan cair ya, sudah ada informasinya yang di kantor pos, sudah ada yang membagikan barcode juga sih. Untuk kan ini coba dihubungin aja atau bisa ke kantor pos ke bank ya. Takutnya itu belum aktivasi sehingga saldonya belum masuk. Untuk kalian masih ya, tetap itu sebenarnya yang kantor pos itu yang cair di kantor pos itu yang daerah 3T. Tetapi yang belum bukan daerah 3T itu akan burekol ya. Akan burekol, buka rekening kolektif. Jadi tinggal menunggu ya. Kak Yulia Sari, nah itu kalau transaksi di SIKNJ calon penerima bansos itu gimana? Itu akan nanti berarti calon penerima akan mendapatkan bansos, tetapi harus terverifikasi validasi dulu. Kalau sudah terverifikasi validasi ada komponennya, ternyata masuk ada kuotanya, kemungkinan ya nanti akan jadi anggota atau akan jadi keluarga penerima manfaat atau penerima manfaat, sehingga nanti akan ada burekol dulu ya.
kan ada Bu Rekol dan akan dapat bantuan kalau dia memang calon, itu baru calon ya. Harus menunggu verifikasi validasi dulu by sistem, bisa jadi nanti. Ke Muhammad Abil, kakak kenapa kartu Bank Mandiri masih kosong? Ya mungkin belum berubah pergerakan datanya. Atau ini mungkin KKS baru ya, KKS baru yang belum saldonya belum masuk ya. Bisa jadi belum aktifasi ya si kartunya. Dicek aja nanti atau minta tolong bantuan pendamping aja ya untuk mengecek di aplikasi Sikenji sampai sejauh mana gitu ya, apakah sudah transaksi atau belum. Nah itu Kak Putri menunggu itu ya, mungkin menunggu dari pihak Bank Himbaranya belum beres ya. Tapi kemarin ya pihak Bank Himbara di sini bilangnya 1 mingguan sih kalau sudah dapat KKS atau buku tabungan. KMR Pino Dapiandra, apakah Rekol termin kedua? Ada ya Kak, tetap Bu Rekol juga kemarin, malahan yang pertama itu cuman KPM saya cuman 2 orang Bu Rekol, terus nyusul 10 orang. Ada ya di termin Bu Rekol juga. Karena bertahap, masuk namanya bertahap. Ada ya Kak Arpino. Maaf Pak, kenapa KKS baru beri masih jong? Nah itu belum bisa jadi menunggu aja, tinggal menunggu ya, bisa jadi memang belum aktifasi atau memang saldonya belum masuk. Kalau di sini saya juga KKS BRI KPM memang dari pihak bank memang biasanya seminggu. Ya mungkin ada juga yang 2-3 minggu di itu aja, ditunggu aja ya. Kak Resilania itu Bu Rekol Kak ya, di namanya Bu Rekol kalau dari pos. Bu Rekol tinggal menunggu aja sebenarnya ya. Yang peralihan pos tinggal menunggu namanya nanti muncul dari pusat, diberikan ke Bank Himbara dan nanti akan dicetak buku tabungan dan aktifasi KKS baru Bu Rekol. Nanti pihak pendamping biasanya nanti berkoordinasi sama pihak bank kapan jadwalnya, dikasihkan buku rekeningan sama KKS-nya dan nanti saldonya semingguan akan cair. Jadi menunggu itu ya. Soalnya gini ya, kalau misalkan ada dari pusat namanya tersebut, berarti pendamping juga pasti ini daerah dampingannya berarti akan mencari ya, sebenarnya akan mencari orang tersebut walaupun itu yang usulan baru atau yang lama tetap ya. Ada juga saya yang usulan baru kemarin yang Bu Rekol sekitar 3 orang ya. Belum tahu, baru dapat ya 3 orang. Saya cari gitu ya di kampung tersebut ada Bu Rekol dapat tabungan KKS dan nunggu 1 minggu lagi akan cair. Kak Ikhwan ya benar ya, sekarang itu memang sudah fix ya yang kayak yang terdeteksi judol, pinjol gitu, yang UMR gajinya BPJS, dia mempunyai BPJS kesehatan tapi mandiri gitu ya, banyak sih itu sehingga tidak cair. Memang benar DTSN itu memang tepat sasaran ya. Ada yang sudah mampu atau sama regresoseknya ternyata dia itu sudah mampu, punya sawahnya banyak, kebunnya banyak, terdeteksi karena sekarang pemerintahan pusat sudah terintegrasi atau sinkron sama pemerintah daerah. Mungkin aja nanti suatu saat ada yang punya motor NMAX, PCX, udah pasti keluar. Bisa jadi kayak gitu ya. Oh ini sawahnya banyak, berapa hektar keluar, pasti terindikasi seperti itu. Jadi memang sekarang luar biasa ya, akan tepat sasaran DTSN itu. Jadi punya harta aset berapapun sekarang sudah online, udah digital, jadi tidak akan bisa berbohong KPM itu ya. Walaupun rumahnya misalkan rumahnya gubuk, tetapi tanah sawahnya banyak, perkebunannya banyak, ya berarti kan udah orang kaya itu ya. Akan terindikasi juga, akan kedeteksi juga. Karena memang pemerintah pusat sekarang udah terintegrasi semua lini ya, pemerintah daerah, kementerian lain juga. Ya. Terima kasih ke Angelinerlin ya, Sulawesi Tenggara hadir. Sekali lagi informasinya ya, informasi terhangat ya sekarang memang informasi bawah yang benar-benar tidak yang merasa tidak misalkan gini ya, informasinya memang
keluarga tersebut itu tidak merasa main judol atau pinjol ya, tetapi ternyata masuk status judol gitu ya, exclude karena terindikasi bermain judol. Nah itu sekarang dari pusat ada kesempatan ya, Bapak Menteri sendiri yang bilang ya, kemarin aja yang bilang bahwa yang apabila ada KPM tersebut tidak terbukti dia itu ternyata tidak main judol, dan itu ada solusinya, akan diberi kesempatan. Jadi nanti disurvei ulang atau di asesmen, dan sudah muncul ya di aplikasi SIKNG sudah muncul adanya sanggahan untuk tidak main judol gitu ya. Jadi kalau udah ternyata memang keluarga ini hanya dimanfaatkan sama faktor ketiga, bisa jadi sama yang lainnya ya gitu ya. Faktor ketiga, jadi memang tidak melakukan hal tersebut, berarti itu bisa disanggah. Kalau sudah disanggah, oh ternyata udah di asesmen, udah disurvei, bisa jadi nanti dapat bantuan lagi ya. Itu solusinya dari pusatnya, luar biasa ya. Ada solusinya luar biasa Kementerian Sosial ini, lebih selektif lagi ya. Takutnya memang benar-benar KPM tersebut tidak main judol gitu ya, tidak main judol, dan ada solusinya seperti itu. Tapi kalau terbukti main judol, udah tidak akan dapat ditoleransi lagi, tetap akan di-off ya bantuannya. Kak Nendi ya ditunggu Bu Rekol ya Kak Nendi. Kalau yang dari kantor pos ke Bank Himbara akan Bu Rekol ya. Kaisah, Pak saya KKS 2007 belum cair juga PK sama petanya. Dicek dulu Kak Aisyah ya. Takutnya Kak Aisyah masuk ke desil 6 sampai 10 ya. Biasanya kalau gak cair pasti masuk desil 6 sampai 10. Nah, alasannya banyak. Ada yang terindikasi, ada udah mampu, bantuannya tidak diperuntukkan dengan sebaik mungkin, judol, pinjol, banyak lah gitu ya exclude-nya. Jadi karena administrasinya beda kakak, beda nik, meninggal, pindah, banyak lah ya. Pak, bagi yang menerima KKS baru kemarin kapan mulai pencairannya? Angga biasa kemarin saya udah Bu Rekol. Nah informasi di pihak bank semingguan katanya kalau dampingan saya KKS BRI ya. Kalau masih belum, bisa jadi belum aktivasi dari pihak banknya. Coba aja nanti ke pihak banknya, ke CS dicek ya. Pak saya kemarin pergi ke dinas sosial mentok, cek kan dia bilang sedang diproses. Nah itu Kak Grece Pak, berarti tinggal menunggu aja ya Kak Grece Pak, menunggu berarti lagi proses. Karena memang tidak mudah ya, kalau memang misalkan sanggah aja sekarang sanggah tidak main judol ya. Nah itu prosesnya tuh lama. Bukan bukan, itu pasti prosesnya itu ditampung dulu, di cut off dulu, di cut off data dulu, banyak gitu. Prosesnya lama, minimal 3 bulan itu ya. Pemutaran itu mulai 3 bulan. Kak Jeli Nerlin, Bu Rekol sampai tersalurkan semuanya Bu Rekol itu. Udah Bu Rekol termin 1, 2, 3, 4, 5 ya itu sampai di yang Bu Rekol itu udah habis gitu. Makanya ada juga yang menyatakan, wah saya aku Bu Rekol sampai 6 bulan ada itu. Sampai setahun ada juga yang mungkin ya itu terjadinya seperti itu. Ya alhamdulillah kalau udah cair Kamesi Halimah. Kalau udah gagal kening itu biasanya bermasalah antara data di pihak bank atau data yang keluarganya tersebut. Bisa jadi beda nama, beda nik sehingga tidak sinkron dan gagal rekening. Pas yang Bu Rekol kapan cairnya ya? Yang Bu Rekol itu yang berdapat gue tabungan sama KKS, kalau yang KPM saya kemarin itu sama pihak banknya kalau udah diaktifasi itu semingguan ya. Kak Karina, apa saya Bu Rekol itu sudah positif bisa cair gak ya? Belum positif ya. Kalau udah aktifasi, udah beres aktivasinya, ditunggu semingguan itu pasti akan cair tetap nanti. Kalau belum aktifasi tidak akan cair ya, karena memang belum aktif artinya belum bisa ditransfer sama pusat. Kalau sedang diproses ke Grece Pak ya nunggu aja, nanti pergerakan datanya pasti akan ada. Misalkan nih diproses sedang prosesnya, misalkan proses cek rekening. Nah,
Terus cek rekening berhasil. Nah, itu banyak sih tahapannya. SPM, SI cair. Kak Kila Putra Risma, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Penebalan BRI 400.000 kapan Pak? Kak Ariel Saputra, untuk penebalan itu ini kayaknya KPM peralihan kantor pos ya. Nah, ada KPM saya yang BPNT-nya sudah cair, ternyata penebalannya belum cair. Saya cek, Pak, dia mengadukan, Pak, kok yang lain udah cair. Ternyata saya cek, ternyata di aplikasi search engine-nya KPM saya itu statusnya SPM. Dia tinggal 2 langkah lagi SI dan cair. Jadi masih memang penebalan juga ada ya, ada yang menunggu ya, terutama yang di kantor pos itu. Yang di kantor pos pasti itu SPM semuanya penebalan itu ya. Saya cek. Yang kemarin juga kalau yang kemarin yang Bureko yang terbaru saya ngecek itu dia malah bukan SPM tetapi sudah berhasil cek rekening. Jadi bentar lagi cair. Kak Anissa KKS baru belum ada saldonya. Kapan masuk saldonya Pak? Kak Anissa, nih kalau KPM saya kemarin sama pihak bank dinyatakan kalau udah aktivasi semingguan ya, dicek katanya saldonya, berarti semingguan. Kalau KPM saya kemarin udah Bureko ya. Pak, apa benar Pak kalau KTP judul tidak bisa dapat PK dan KTP saya ini dipakai kakak? Iya, betul sekali Kak ya. Kalau nik atau ya terindikasi, kalau PPATK sih dari nik-nya, informasinya dari nik-nya dia melacak, berarti kalau udah itu kan bisa jadi dari nik, sehingga tadi muncul ini bisa ya, namanya itu udah canggih sekarangnya, ada historinya. Oh ternyata nama ini pernah main set ya. Jadi gitu ya, PPATK melagakan nik muncul ya, udah canggih sekarangnya, udah pakai aplikasi aja. Udah pasti yang udah main judul disalahgunakan sama kakaknya, sama siapa aja, tidak akan dapat bantuan lagi. Itu otomatis ya, otomatis by system. Sekarang udah canggih. Kak Angga, tidak akan keluar lagi untuk beras 20 kg. Itu adalah stimulus ekonomi cuma 1 kali ya. Kayak penebalan sama 20 kg itu cuma 1 kali diberikan. Masih jong, jadi tunggu aja yang masih jong ya, atau coba dicek ya kalau masih jong. Ada 2 edukasi ya, kalau memang masih belum cair, dicek aja di aplikasi cek bansos, bisa jadi desilnya naik jadi 6-10. Kalau udah 6-10 berarti tidak akan cair. Kalau masih desilnya masih 3, itu masih ada harapan, berarti masih proses, atau berarti masih proses pergerakan datanya ya. Kak Kholisa untuk KKS baru yang Bureko ya, KKS baru yang Bureko itu biasanya seminggu ya, informasi dari pihak bank kemarin semingguan. Kak Mamah dia enggak itu Bureko Kak itu ya. Kak Mamah dia enggak itu Bureko, menunggu dicetak sama pihak bank. Nanti kalau udah beres cetak sama aktivasi, kemungkinan akan Bureko akan diberikan ya buat tabungan sama KKS-nya, dan akan cair 1 minggu setelah. Nah Kak Ajka, kalau udah berhasil cek rekening itu bentar lagi ya, semingguan lah ya. Biasanya semingguan akan cair. Kampanye saya kemarin cek kayak gitu, dicek rekening malah besoknya udah cair. Kak Diana, kalau PKH exclude BPNT-nya cair gak? Bisa exclude. Kalau udah exclude tidak akan cair ya. Kalau udah exclude itu udah masuk ke desil 6-10 tidak akan cair. Eta terus beres? Iya, di orang situ.